Bab 1861, Ujian. Ayo pergi bersama. Suara dingin Julian bergema di seluruh area. Satu persatu, kalian takkan punya kesempatan. Julian tidak gila. Satu demi satu, tak ada satu makhluk pun di alam semesta pertama yang dapat menandinginya. Tubuh fisiknya telah mencapai alam dewa leluhur, dan alamnya sendiri telah mencapai puncak alam dewa leluhur. Selain itu, ia telah memahami tahap ketiga alam Dao bebas. Kekuatannya saat ini jauh lebih kuat daripada saat ia melawan Fisco sebelumnya. Pada saat ini, Fisco dan yang lainnya juga berkomunikasi secara diam-diam. Jangan ceroboh. Fisco diam-diam mentransmisikan suaranya, ada formasi yang mengerikan di sini. Bahkan jika seorang pria kuat di tingkat dewa leluhur muncul di sini, dia akan kehilangan efektivitas tempurnya. Namun, Julian tampaknya tidak berpengaruh. Saya akan pergi dulu dan mencoba kekuatan anak ini saat ini. Mereka berkomunikasi secara rahasia. Pada saat yang sama, rencana pertempuran juga sedang dirumuskan. Setelah berdiskusi sebentar, mereka memutuskan untuk membiarkan satu orang mengambil tindakan terlebih dahulu untuk melihat metode apa yang digunakan Julian. Pada saat itu, keluarlah makhluk hidup. Ini adalah seorang pria yang tampaknya berusia 40-an. Ia mengenakan baju besi hitam. Penampilannya biasa saja, tetapi auranya penuh kekerasan. Julian, aku di sini untuk bertemu denganmu. Seorang pria berbaju besi keluar. Julian tidak tahu banyak tentang makhluk-makhluk di alam semesta pertama, dan tidak tahu siapa orang ini. Dia bertanya dengan tenang, siapa orang ini? Beritahu aku namamu. Pria berbaju besi itu berkata, George. Begitu George selesai berbicara, aura kuat meledak dari tubuhnya, lalu pedang panjang dan perisai muncul di tangannya. Julian dapat merasakan kengerian pedang dan perisai di tangannya, serta baju besi di tubuhnya. Meskipun itu bukan harta karun tertinggi Chaos, itu telah mencapai level harta karun tertinggi Chaos setengah langkah. Ini adalah harta karun tertinggi Chaos setengah langkah yang disempurnakan oleh orang yang sangat kuat di alam semesta pertama menggunakan bahan-bahan tertinggi. Tubuh George berkelebat, dan dia muncul di hadapan Julian, pedang di tangannya sudah menebas ke bawah. Pedang ini memiliki kekuatan yang mengerikan. Ketika pedang itu terhunus, langit dan bumi bergetar. Julian berdiri di sana, tak bergerak seperti gunung. Tepat saat pedang itu hendak mengenai tubuhnya, dia mengangkat pedang pembunuh iblis di tangannya dan bertabrakan langsung dengan George. Boom! Kedua pedang itu saling beradu, dan terdengar ledakan keras. Dampak ledakan menyebar, dan kekosongan pun terbelah. Namun, tempat ini adalah dunia yang besar. Di awal terbentuknya alam semesta, dunia besar ini dilindungi oleh surga. Retakan muncul di kehampaan, tetapi semuanya pulih dalam sekejap. Dua kekuatan bertabrakan. George terpental mundur, dan kekuatan mengerikan itu menyapu tubuhnya bersama dengan pedang di tangannya. Tubuhnya tidak mampu menahan kekuatan ini, dan retakan pun muncul di tubuhnya. Dengan pikirannya, kekuatan dahsyat mengalir melalui tubuhnya dan luka di tubuhnya sembuh dalam sekejap. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Wajah George tampak serius. Dia telah mencapai tahap tengah leluhur bumi, dan tubuhnya penuh dengan harta karun kekacauan setengah langkah, tetapi dia tidak mampu menahan serangan Julian. Julian telah menghancurkannya dalam hal kekuatan. Pada saat ini, Fisco dan yang lainnya di kejauhan juga menyaksikan pertempuran ini dalam diam. Mereka ingin memahami kekuatan Julian saat ini melalui pertempuran George. Tidak ada lagi. Julian mendengus dingin. Seketika itu juga, sosoknya melesat dan muncul di hadapan George sambil menusukkan sebilah pedang. Pedang ini adalah seni pedang tertinggi. Berisi 5 bidang ilmu pedang. Begitu pedang itu keluar, aura pedang yang mengerikan muncul, dan bersamaan dengan ledakan aura pedang itu, muncul pula aura pedang yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, muncul pula bayangan aura pedang, yang membawa aura pembunuh Julian yang mengerikan. Pedang yang tampaknya sederhana ini sebenarnya mencakup segalanya. George langsung terkejut. Dia ingin menghentikan gerakan ini, tetapi di matanya, tampak seperti ada pedang di sekujur tubuhnya. Dia dikelilingi oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Karena kamu tidak bisa melarikan diri, lawan saja. Dia mengangkat perisainya untuk melawan. Energi pedang menghantam perisai. Boom! Ruang di sekitar perisai itu tiba-tiba retak. Tubuh George juga terguncang oleh kekuatan yang mengerikan dan terus mundur. Meskipun 5 alam ilmu pedang kuat, George masih bisa melawan. Meskipun Julian sangat kuat dan menguasai 16 alam dan mencapai puncak alam semi leluhur, George juga menguasai 9 alam. Selain itu, ia juga mencapai tahap tengah leluhur bumi. Kekuatan ini juga mengerikan. Setelah pertarungan singkat, makhluk-makhluk di alam semesta pertama hampir tidak bisa melihat kekuatan Julian. Meskipun sangat kuat, dia hanya sedikit lebih kuat dari George yang berada di tahap tengah leluhur bumi. Dia mungkin hampir sama dengan Dora yang berada di puncak leluhur setengah. Fisco berkata, saya pernah bertarung dengan Julian. Kekuatannya tidak sesederhana itu. Dia telah menguasai banyak kekuatan. Awalnya saya tidak tahu kekuatan apa ini,
tetapi setelah kekalahan, guru menghubungi saya dan mengatakan itu adalah kekuatan alam semesta. Julian menunjukkan banyak jenis kekuatan kosmik, yang sangat menakutkan. Karena itulah Fisco tidak berani ceroboh, maka ia pun menyiapkan formasi pembunuh super di sini, menunggu Julian jatuh ke dalam perangkap. Untuk membunuh Julian, dia telah mempersiapkan diri selama puluhan ribu tahun. Dora mengangguk pelan dan berkata, George bukan orang yang mudah menyerah. Dia belum menunjukkan banyak keterampilan uniknya. Mari kita tunggu dan lihat seberapa jauh George dapat mengalahkan Julian. Mereka tidak bertindak gegabah. Hanya menonton dari kejauhan, menyaksikan pertarungan antara Julian dan George. Setelah George terlempar ke belakang lagi, dia menjadi semakin terkejut. Dia berada di tahap tengah alam leluhur bumi, sementara Julian belum memasuki alam dewa leluhur. Perbedaan alam mereka sangat besar, tetapi kekuatan yang ditunjukkan oleh Julian sebenarnya lebih kuat darinya. Tidak heran Fisco sangat berhati-hati. Setelah pertarungan pertama mereka, Julian merasakan tekanan yang semakin berkurang. Awalnya, dia takut orang kuat di alam semesta pertama berada pada level yang lebih tinggi darinya, dan dia juga khawatir dia akan benar-benar terbunuh di sini. Namun, setelah pertarungan awal, dia juga mengetahui kekuatan level leluhur bumi. Itu saja. Dia juga tahu bahwa Fisco dan yang lainnya tidak menyerang karena mereka ingin menguji kekuatannya. Dalam kasus ini, mari kita gunakan kesempatan ini untuk membunuh satu orang terlebih dahulu. Jika kita membunuh satu sekarang, pertempuran berikutnya akan jauh lebih mudah. Memikirkan hal ini, dia merasakan niat membunuh dalam hatinya. Ia secara diam-diam mengaktifkan 5 jalan besar, mengaktifkan pembalikan yin dan yang, dan mengaktifkan pembalikan 5 elemen. Ketiga kekuatan kosmik itu muncul secara diam-diam, tetapi tidak terwujud. Ada tekanan spasial di sini, dan dia tidak dapat sepenuhnya menampilkan kecepatannya. Selain itu, ruang di sini telah disegel untuk waktu yang lama. Dia tidak tahu cara apa yang digunakan pihak lain untuk menyegel ruang tersebut. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat menghancurkan segel tersebut. Datang lagi. Di kejauhan, George berteriak dan bergegas lagi. Julian mulai menerima serangannya secara langsung, tetapi dia memperlihatkan kelemahan, sehingga memberikan kesan yang salah pada George. George merasa bahwa Julian tidak sekuat dulu, maka ia pun melancarkan serangan dahsyat, mengerahkan segala macam keahlian unik untuk memukul mundur Julian selangkah demi selangkah. George sangat gembira dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menusuk Julian dengan pedangnya. Ia begitu cepat hingga hampir berteleportasi di depan Julian dan pedang di tangannya menusuk tubuh Julian. Itu saja. George tampak sangat bangga. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dan ingin menarik kembali pedang di tangannya, tetapi dia ditahan oleh suatu kekuatan yang sangat kuat. Sebelum dia bisa bereaksi, Julian melancarkan gerakannya, dan pedang pembunuh iblis di tangannya langsung menebasnya. Dia membawa Half Step Chaos Tracer, yang memiliki kekuatan pertahanan yang sangat mengerikan. Pedang di tangan Julian juga merupakan Chaos Tracer, dan itu adalah Chaos Tracer dari dunia gelap. Dengan pedang ini, Julian langsung memobilisasi kekuatan kosmik 3. Ketiga kekuatan kosmik ditambahkan ke pedang penghancur iblis dan ditebaskan ke arah George. Baju zirah di tubuh George hancur seketika. Hati-hati. Di kejauhan, Fisco berteriak. Namun, sudah terlambat. Bab 1862, Api Penuh. Tidak seorang pun menduga bahwa Julian akan menyerang pada kesempatan pertama. Saat Fisco dan yang lainnya bereaksi, pedang Julian telah jatuh ke tubuh George. Kekuatan gelap yang mengerikan ditambah dengan kekuatan 3 kali lipat kosmik langsung menghancurkan harta karun kekacauan setengah langkah di tubuh George. Kekuatan kegelapan ditambah kekuatan kosmik 3 kali lipat benar-benar menghancurkan George. Meskipun kekuatan fisik George telah mencapai alam dewa leluhur, dia tidak mampu menahannya. Tubuhnya hancur dalam sekejap. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan tubuh dan jiwanya. Dalam sekejap, George tewas dan berubah menjadi abu seutuhnya. Di luar alam semesta. Saat Kay yang sedang sekarat melihat pemandangan ini, kekhawatirannya pun sirna. Makhluk lainnya benar-benar tercengang. Ini adalah George dari alam semesta pertama, seorang leluhur bumi tingkat menengah yang sejati, yang telah berubah menjadi abu begitu saja. Terlalu kuat, Julian terlalu kuat, sulit dibayangkan, ini adalah makhluk dari alam semesta ke-12. Banyak pria kuat yang terkejut. Batas mutlak. Dengan tewasnya George dalam pertempuran, ekspresi 8 makhluk lainnya menjadi serius. Fisco segera memerintahkan, aku tidak bisa memberimu kesempatan lagi, aktifkan formasi. Mengikuti perintah Fisco, Rogers, yang bertanggung jawab atas formasi, melompat dan muncul di langit. Dia mengangkat tangannya, dan sebuah prasasti misterius muncul di telapak tangannya. Prasasti-prasasti itu menyatu ke langit dan bumi dalam sekejap. Pada saat ini, formasi super berdasarkan batas absolut diaktifkan sepenuhnya. Dengan diaktifkannya formasi tersebut, tekanan spasial alam absolut meningkat pesat, dan tekanan spasial itu langsung mencapai titik ekstrim, begitu kuatnya sehingga bahkan dunia alam absolut yang luas pun tidak dapat menahan tekanan spasial ini.
Kalau saja tempat ini tidak dilindungi oleh jalan surga, ruang di sini pasti akan runtuh dalam sekejap. Tekanan meningkat, dan tekanan Julian juga meningkat. Meskipun sebelumnya ada tekanan, Julian masih mampu menahannya. Sekarang tekanan itu menjadi begitu kuat sehingga bahkan dia tidak dapat menahannya bahkan jika dia mengerahkan kekuatan 16 jalur. Wajahnya pucat pasi, urat-urat menonjol di wajahnya, dan dia tampak ganas dan mengerikan. Fisco adalah orang pertama yang berdiri. Dia menatap Julian dengan ekspresi dingin dan niat membunuh di matanya. Julian, kamu akan mati hari ini. Julian menatap Fisco dengan tatapan tajam dan berkata dengan nada dingin, jangan bicara omong kosong lagi, gunakan saja cara apapun yang kau punya. Boom! Pada saat ini, formasi berubah lagi, dan ruang di sekitar Julian meledak. Saat ruang meledak, kekuatan yang mengerikan menghancurkannya. Tubuh Julian tidak dapat lagi menahan tekanan, dan dia jatuh dari langit seperti layang-layang yang talinya putus, dan jatuh dengan keras ke tanah. Dalam sekejap, ia tenggelam dalam lumpur dan tidak pernah bangkit lagi. Di luar alam absolut, Kai melihat pemandangan ini dan wajahnya kembali pucat. Dia diam-diam menyemangati Julian, bos, kamu harus bertahan. Julian tertimpa formasi itu dan tubuhnya jatuh ke tanah, meninggalkan lubang tanpa dasar di tanah. Pada saat ini, yang lain menyerang pada saat yang sama, dan kekuatan yang mengerikan terus menyapu dan menyerang lubang yang dalam. Gemuruh. Bumi terus bergetar dan retakan pun muncul. Setelah retakan ini muncul, retakan tersebut terus sembuh. 8 orang kuat itu melancarkan serangan beruntun ke bawah. Makhluk-makhluk di luar ketakutan. Itu sangat buruk. Tidak hanya banyak orang yang mengepung satu orang, tetapi mereka juga telah membentuk formasi pembunuh super. Julian meninggal dengan terhormat. Sekalipun dia meninggal, namanya akan tersohor di seantero jagat raya. Banyak makhluk diam-diam merasa kasihan pada Julian. Tepat ketika semua makhluk hidup mengira Julian telah mati, cahaya hitam perlahan muncul dari reruntuhan di dunia absolut. Lalu, sebuah menara muncul. Menara itu terus terbang ke udara. Semua orang menemukan bahwa menara itu terbuat dari monumen-monumen ajaib. Setiap monumen memiliki hubungan misterius, membentuk kekuatan pertahanan yang kuat. Dan di menara itu, ada seorang pria berlumuran darah. Ini Julian. Dihadapkan dengan susunan pembunuh yang mengerikan itu, Julian memang tidak mampu melawan dan langsung kalah dalam sekejap. Pada saat kritis, ia mengerahkan monumen langit tak berujung, dan monumen langit tak berujung pun terurai membentuk formasi yang kuat. Berada dalam formasi yang dibentuk oleh monumen langit tak berujung, Julian memblokir serangan orang-orang kuat dari alam semesta pertama dan untuk sementara menahan formasi pembunuh super. Dia berada dalam formasi, aura di tubuhnya seperti pelangi, dan niat membunuh yang mengerikan memenuhi seluruh dunia. Di bawah sapuan niat membunuh, bahkan kekosongan pun terguncang dan terdistorsi. Hah! Fisco dan yang lainnya terkesiap. Terlalu kuat, dia belum mati. Sepertinya akan terjadi pertarungan hidup dan mati hari ini. Fisco melirik yang lain. Orang-orang kuat dari alam semesta pertama ini mengangguk pada saat yang sama, mengerahkan kekuatan penuh mereka dan menyerang Julian dari segala arah. Pada saat ini, Julian sedang dalam performa terbaiknya. Kekuatan 16 jalan dipadukan bersama, ditambah kekuatan kosmik yang dibentuk oleh pembalikan 5 elemen, kekuatan kosmik yang dibentuk oleh perubahan yin dan yang, dan kekuatan kosmik yang dibentuk oleh 5 jalan besar. Kekuatan 16 segel ditambah kekuatan kosmik 3 kali lipat. Aura Julian menjadi luar biasa kuatnya. Namun, Julian berada dalam formasi pembunuh super. Bahkan dengan menara pertahanan yang terdiri dari monumen langit yang tak berujung, dia tetap tidak aman. Pada saat ini, ia memasuki kondisi kebebasan dan dalam sekejap meningkatkan auranya ke tahap ketiga kondisi kebebasan. Memegang pedang pembunuh iblis, kekuatan sumber kegelapan di tubuhnya diserap ke dalam pedang, membuat harta karun yang kacau dari dunia gelap ini menjadi semakin mengerikan. Pada saat ini, Julian mengerahkan seluruh kekuatannya. Bahkan jika dia menghadapi leluhur surgawi dengan 9 segel, dia mungkin bisa membunuhnya. Anak baik. Rogers, yang berada di langit, merasakan kekuatan mengerikan Julian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam dan mengaktifkan formasi lagi. Tekanan langit dan bumi menjadi lebih kuat lagi, dan turbulensi spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Arus yang bergejolak ini membentuk kekuatan yang mengerikan, terus-menerus menyerang Julian. Ada menara hitam mengelilingi tubuh Julian. Menara itu membentuk suatu formasi dan menahan semua serangan dari formasi itu. Gemuruh. Ruang di sekitar menara terus meledak. Pemandangan itu sangat mengerikan, dan makhluk-makhluk di luar dunia ketakutan. Bunuh. Julian tampak garang. Sambil meraung keras, dia menyerbu ke arah lelaki di depannya, yang memegang pedang pembunuh iblis. Pria ini juga bukan orang yang mudah ditipu, telah mencapai puncak level leluhur bumi, dan juga memegang harta karun kekacauan, sebuah pedang. Pedang ini sangat aneh dan mengandung kekuatan yang mengerikan. Hancurkan itu untukku. Lelaki itu berteriak keras dan mengayunkan pedang di tangannya, menciptakan suatu kekuatan tak terlihat.
Kekuatan ini tidak terlihat, dan bahkan formasi yang dibentuk oleh monumen surgawi tak berujung tidak dapat menahannya. Kekuatan tak terlihat menyerang Julian, dan Julian tidak menderita cedera apapun, tetapi sekarang vitalitasnya memudar. Di luar batas absolut, banyak orang kuat tercengang. Ini adalah pedang pembasmi kematian. Salah satu harta karun kekacauan yang paling mengerikan di alam semesta pertama. Kekuatan pedang ini dapat memusnahkan vitalitas makhluk hidup. Sekali terkena, vitalitas akan langsung turun hingga kematian. Junet, sang jenius super alam semesta pertama, telah menyadari kekuatan magis yang mengerikan. Junet ini memiliki bakat tersembunyi. Sebelumnya, dia tidak masuk dalam peringkat naga melompat, tetapi sekarang dia telah menunjukkan kekuatannya yang mengerikan. Di luar, terdengar seruan terus-menerus. Julian terkena kekuatan pedang kematian dan vitalitasnya terkuras habis. Dia ingin menghentikan pengurasan vitalitas, tetapi dia tidak dapat melakukannya bahkan dengan seluruh kekuatannya. Hanya dalam waktu singkat, dia berubah dari seorang pemuda dengan vitalitas yang kuat menjadi pria parubaya. Bab 1863, Pertempuran paling serius. Harta karun kekacauan, pedang penghancur kematian, terlalu mengerikan. Pedang ini dapat menghancurkan vitalitas makhluk hidup apapun, dan kekuatan serangannya tidak terlihat. Bahkan monumen surgawi tak berujung milik Julian tidak dapat menghentikan invasi kekuatan ini. Hanya dalam waktu singkat, vitalitas Julian menurun drastis, dan ia beralih dari muda ke parubaya. Jika hal ini terus berlanjut, ia akan menua dengan cepat dan kehilangan vitalitasnya sepenuhnya. Begitu ia kehilangan vitalitasnya, saat itulah ia akan mati. Julian ingin mengeluarkan kekuatan tak kasat mata ini, tetapi kekuatan ini sangat aneh. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat mengeluarkannya. Pada saat ini, dia hanya dapat menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan jalur kehidupan, dan aliran kekuatan kehidupan yang stabil mengalir ke dalam tubuhnya untuk mengisi kembali kekuatan kehidupan yang telah dia konsumsi. Setelah pukulan yang fatal, dia dengan cepat menghindar. Pada saat ini, Harry tiba. Harry, sang jenius super di alam semesta pertama, adalah orang suci alami yang memiliki kekuatan tak terbatas. Senjatanya adalah senjata berat, palu. Palunya besi yang kelihatannya kuat sekali, tetapi sebenarnya ia juga merupakan harta karun kekacauan. Dia muncul di belakang Julian dengan palu di tangannya dan menyerang dengan ganas. Palunya besi menghantam formasi yang dibentuk oleh monumen langit tak berujung, dan retakan langsung muncul di menara formasi, memperlihatkan tanda-tanda kerusakan. Setelah serangan itu, Harry dengan cepat menghindar. Penuh kebencian. Wajah Julian tampak suram dan menakutkan. Terjebak dalam barisan pembunuh super, ia berada di bawah tekanan luar biasa sepanjang waktu. Selain itu, musuh-musuhnya sangat kuat dan mereka semua memegang harta karun kekacauan. Bahkan jika dia menunjukkan kekuatannya yang mengerikan, dia masih merasa sangat tidak nyaman untuk sementara waktu. Jika dia ingin menang sekarang, dia harus menghancurkan formasinya terlebih dahulu. Hanya setelah dia kehilangan kendali formasi, dia memiliki kekuatan untuk bertarung dan kesempatan untuk membunuh semua orang kuat di alam semesta pertama. Pecahkan itu untukku. Julian meraung. Kekuatan 16 segel di dalam tubuh menyatu dan menciptakan kekuatan yang mengerikan. Dengan satu pikiran, kekuatan ini muncul dan meledak di kehampaan. Inilah kehancuran besar. Kekuatan kehancuran besar begitu dahsyat bahkan melampaui kekuatan tunggal di alam semesta. Di bawah kehancuran yang dahsyat, kekosongan alam absolut terus meledak dan retakan terus bermunculan. Jika bukan karena perlindungan surga, alam absolut pasti sudah lenyap. Akan tetapi, kehancuran besar tidak sepenuhnya memusnahkan formasi super itu. Demi membunuh Julian, Visco dan yang lainnya telah mempersiapkan diri selama puluhan ribu tahun, dan formasi yang mereka buat pun sangat mengerikan, karena mereka semua tahu bahwa Julian telah menguasai kekuatan multiverse. Maka formasi yang mereka buat tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan Julian. Pada saat ini, Dora datang dan muncul di belakang Julian. Harta karun kekacauan milik Dora adalah sebuah payung. Payung ini sangat aneh. Saat dibuka, payung itu menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan ini mengalir turun seperti hujan, terus-menerus jatuh dan menyerang formasi yang dibentuk oleh monumen langit tak berujung. Walaupun formasi ini sangat kuat, ia tidak dapat menahan serangan bertubi-tubi dari Chaos Tracer. Brengsek. Julian mengutuk. Satu pikiran dan bunga pun mekar. Pada saat ini, 5 prinsip besar dan prinsip sebab akibat dalam tubuh dengan cepat muncul. Tao ini membentuk kelopak, dan kemudian dengan cepat membentuk bunga Tao yang lengkap. Bunga Tao memiliki kelopak yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap kelopak mengandung Tao yang berbeda. Bunganya sedang mekar penuh, indah sekali. Namun ia mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dora merasakan kekuatan yang mengerikan itu dan mencoba menghindar, tetapi sudah terlambat. Bunga Tao mekar di atas kepalanya. Dia langsung mengangkat harta karun kekacauan di tangannya. Payung itu terus berputar, menciptakan kekuatan magis yang menahan kekuatan bunga Tao. Boom! Pada saat ini, bunga Tao tiba-tiba meledak.
Kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan itu begitu mengerikan sehingga bahkan harta karun kekacauan di tangan Dora pun hancur berkeping-keping. Dora juga diserang oleh kekuatan yang mengerikan itu. Meskipun dia adalah leluhur bumi puncak, dia tidak tahan dan langsung memuntahkan darah. Darah menodai gaun putihnya menjadi merah, dan dia langsung mundur selangkah. Boom! Pada saat ini, Julian diserang lagi. Formasi yang dibentuk oleh lempengan langit yang tak berujung itu hancur dalam sekejap dan berubah menjadi sejumlah lempengan batu yang berserakan di sekitarnya. Pikiran Julian bergerak, dan monumen langit tak berujung berkumpul lagi untuk membentuk menara hitam. Menara ini muncul di langit, dan berubah menjadi kekuatan dahsyat, menyedot seorang pria kuat dari alam semesta pertama. Pria kuat itu terperangkap di menara tak berujung dan langsung terkontaminasi oleh kekuatan menara tak berujung itu. Dia ingin melawan dan melepaskan diri dari menara tak berujung. Namun, menara tak berujung adalah harta karun kekacauan. Sekarang setelah dia terjebak, bagaimana dia bisa membebaskan diri? Di bawah kehancuran kekuatan menara tak berujung, tubuhnya hancur berkeping-keping dan jiwanya langsung musnah. Julian menggunakan menara tak berujung untuk membunuh pria kuat lainnya. Saat ini, tersisa 7 orang di medan perang. Setelah formasi monumen langit tak berujung milik Julian hancur, Rogers terus mengaktifkan formasi tersebut, dan kekuatan sihir terus bermunculan di langit dan bumi, dan kekuatan ini terus menyerang Julian. Kekuatan ini mengerikan, tidak lebih lemah dari serangan kekuatan penuh dari leluhur bumi puncak yang menghunus harta karun kekacauan. Vitalitas Julian masih memudar, dan dia mengaktifkan jalan kehidupan untuk mempertahankannya. Kini kekuatan mengerikan itu tengah menghancurkannya, tubuhnya penuh dengan lubang, tubuhnya terluka, jiwanya juga terluka, dan suatu kekuatan dahsyat merasuki tubuhnya, segel Dao dalam tubuhnya juga menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Pertarungan ini merupakan pertarungan tersulitnya. Jika bertarung 1 lawan 1, dia tidak takut pada makhluk hidup apapun. Namun saat ini, banyak sekali orang kuat yang mengepungnya, dan semua orang kuat ini memiliki harta karun kekacauan. Julian terluka, tetapi orang-orang kuat dari alam semesta pertama tidak menunjukkan belas kasihan. Harry memegang palu dan memukulkannya ke arah Julian lagi. Pergi. Julian memegang pedang pembunuh iblis di tangannya, dan energi pedang yang mengerikan muncul. Energi pedang ini juga membawa serta kekuatan kosmik rangkap 3. Palu besi Harry menghantam energi pedang. Meskipun ia terlahir sebagai orang suci dengan kekuatan yang luar biasa, dan palu di tangannya adalah harta karun kekacauan, ia tidak mampu menahan energi pedang dari kekuatan kosmik rangkap 3. Palu di tangannya terbanting jatuh, dan tubuhnya dengan cepat menghindar. Sekalipun dia menghindar, tenaga pedang tetap saja melukai tubuhnya dan meninggalkan luka berdarah. Pada saat ini, prasasti-prasasti ajaib yang tak terhitung jumlahnya di langit dan bumi berkumpul bersama, dan prasasti-prasasti ini langsung membentuk sebuah pedang. Pedang itu menebas ke arah Julian, muncul di belakang Julian hampir seketika, dan menusuk tubuh Julian dalam sekejap. Tubuhnya tertusuk dan darah muncrat keluar seketika. Terlebih lagi, energi pedang tak kasat mata ini mengandung kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Kekuatan penghancur itu meledak di tubuh Julian, dan segel Dao Julian langsung rusak. Di dunia absolut, pertempuran sengit sedang terjadi. 7 orang kuat yang tersisa semuanya memiliki harta karun kekacauan di tangan mereka. Mereka tidak melawan Julian secara langsung, tetapi mencari kesempatan untuk menyerang Julian secara diam-diam. Begitu Julian melakukan serangan balik, mereka akan segera menghindar. Meskipun Julian sangat kuat, dia berada dalam kondisi yang sangat buruk setelah dikepung, dan luka-lukanya terus memburuk. Di langit, bunga Tao bermekaran lagi. Di bawah serangan bunga Dao, Visco juga terluka. Meskipun dia mengeluarkan harta karun kekacauan lagi untuk melawan kekuatan bunga Dao, dia masih terluka oleh bunga Dao. Meskipun Julian penuh luka, orang-orang kuat dari alam semesta pertama juga tidak merasa sehat. Kecuali 2 orang yang terbunuh, yang lainnya semuanya terluka. Pertempuran ini membuat orang-orang kuat di luar dunia gemetar ketakutan. Bab 1864, hidup di garis depan. Pertempuran ini mengerikan. Semua orang kuat di luar alam absolut dikejutkan oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh Julian. Banyak makhluk hidup tahu bahwa untuk menghadapi Julian, orang-orang kuat di alam semesta pertama bersatu dan membentuk formasi pembunuh super di dunia absolut. Formasi ini dibentuk berdasarkan batas absolut. Master formasi Rogers membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk membentuknya. Bahkan jika seorang pria kuat di level Dewa Leluhur masuk, dia akan langsung kehilangan efektivitas tempurnya, tetapi Julian tidak memasuki ranah Dewa Leluhur. Meski begitu, dia bertarung dengan 9 pria kuat dalam formasi dan bahkan membunuh 2 dari mereka. 2 orang kuat yang terbunuh itu tidak memiliki harta karun tertinggi Chaos. Bahkan jika mereka tidak memiliki harta karun tertinggi Chaos, mereka masih memiliki harta karun tertinggi Chaos setengah langkah. 7 orang yang tersisa semuanya memiliki harta karun kekacauan di tangan mereka. Terlebih lagi, kekuatan mereka sangat dahsyat. Bahkan jika harta karun kekacauan di tangan mereka tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya, namun tetap saja memberikan tekanan yang sangat mengerikan. Batas mutlak. Dunia ini telah hancur menjadi reruntuhan.
Julian berdiri di langit, memegang pedang pembunuh iblis di tangannya. Tubuhnya dikelilingi oleh menara formasi yang terbuat dari lempengan langit yang tak berujung. Aura yang sangat kuat meledak dari tubuhnya. Pada saat itu, dia terluka parah. Vitalitas dalam tubuhnya terus-menerus menghilang, dan dia terus merangsang jalur kehidupan untuk mempertahankan vitalitasnya. Segel Dao di tubuhnya juga menunjukkan beberapa kerusakan. Di sekelilingnya ada 7 pria kuat. Aura ketujuh pria kuat ini seperti pelangi, dan mereka mengelilingi Julian seperti iblis besar. Harry memegang palu besar, bertelanjang dada, dengan otot yang kuat dan daya ledak yang kuat. Dia mengayunkan palu besar di tangannya, dan kekuatan palu itu begitu besar sehingga bahkan kekosongan pun terdistorsi. Dora memegang payung ajaib, dan saat payungnya terbuka, ia menampilkan kekuatan ajaib. Visco memegang rantai besi dengan bola-bola besi yang tergantung di kedua ujungnya. Bola-bola besi itu berwarna hitam dan berduri tajam. Sekali terkena, seseorang pasti akan menderita luka serius. Rogers bersembunyi di kehampaan, diam-diam mengaktifkan formasi, terus-menerus memberi tekanan pada Julian. Junet berdiri jauh dari sana, memegang pedang kematian di tangannya. Pedang di tangannya berubah menjadi kekuatan yang mengerikan. Kekuatan ini dapat memutus vitalitas makhluk hidup apapun. Begitu terkena, makhluk itu akan menua dengan cepat, dan mati karena kelelahan. Ada juga seorang pemadam kebakaran di sekitar tubuh Julian. Seluruh tubuh lelaki itu dipenuhi dengan api yang cemerlang, bahkan rambutnya pun berwarna merah menyala. Api itu muncul dari tubuhnya, meletus dengan kekuatan yang sangat mengerikan, bahkan kehampaan pun terbakar menjadi ketiadaan. Di tangannya dia memegang pedang lebar berwarna merah menyala. Dia juga makhluk dari alam semesta pertama dan telah mengolah 9 segel Dao, namun yang paling mengerikan adalah Dao api, karena secara kebetulan, dia telah memurnikan api ajaib di alam semesta pertama. Api ini dapat membakar segalanya. Namanya Kitian. Orang terakhir adalah seorang pria bertampang kasar yang memegang tongkat besi emas. Orang ini adalah orang kuat yang memperoleh harta karun kekacauan pertama di alam semesta baru. Namanya Warren. Ketujuh orang ini semuanya pakar tingkat atas. Namun, pada saat ini, ekspresi ketujuh orang kuat ini serius, karena Julian terperangkap dalam formasi, tetapi dia mampu menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Jika dia kehilangan penindasan formasi, kekuatan yang ditunjukkan oleh Julian akan menjadi lebih mengerikan. Secara rahasia, Rogers mengaktifkan kembali formasi tersebut dan mengubahnya lagi. Beberapa awan tiba-tiba muncul di atas kepala Julian, dan kilat menyambar melalui awan. Guntur dan kilat ini turun dengan suara berderak dan menyerang Julian. Setiap sambaran petir sangat menakutkan dan memiliki kekuatan untuk membunuh para dewa leluhur. Julian mendongak dan mendengus dingin, mengabaikannya, karena dia sekarang dilindungi oleh formasi yang dibentuk oleh prasasti langit tak berujung, dan kekuatan formasi itu tidak dapat menghancurkan formasinya. Petir itu turun, namun terhalang oleh menara dan tidak dapat melukainya. Julian hanya melihat guntur dan kilat, dan segera memahami perubahan aturan guntur dan kilat. Dengan pikiran, prasasti kutukan menafsirkan aturan guntur dan kilat ini, dan berubah menjadi guntur dan kilat di seluruh langit, menyerang 7 orang kuat di sekitarnya. Akan tetapi, petir itu tidak dapat melukai ketujuh orang kuat itu. 7 pria kuat itu melambaikan harta karun kekacauan di tangan mereka dan memblokir serangan petir. Pada saat ini, Warren melancarkan serangan. Tubuhnya berkelebat dan muncul di atas kepala Julian. Tongkat emas di tangannya tiba-tiba menjadi besar dan menghancurkannya dengan kekuatan yang luar biasa. Tongkat emas itu menghantam formasi pelindung Julian. Menara yang dibentuk oleh formasi itu menunjukkan tanda-tanda mengendur, dan tubuh Julian juga jatuh dengan cepat. Karena kekuatan yang terkandung dalam tongkat ini terlalu mengerikan. Bahkan dengan perlawanan formasi, sebagian kekuatan masih datang dan menghancurkan tubuhnya, dan tubuhnya terlempar dari langit. Dia menahan tekanan itu sebelum dia jatuh ke tanah. Wush! Bola besi berduri terbang cepat dan menghantam formasi itu. Kemudian, sebuah payung yang indah muncul di langit. Ketika payung itu terbuka, ribuan sinar cahaya yang menyilaukan jatuh, dan setiap sinar yang menyilaukan membawa kekuatan yang merusak. 7 orang kuat menyerang pada saat yang sama. Dari serangan diam-diam awal hingga serangan serentak saat ini oleh 7 orang, Julian dipukuli tanpa ada kesempatan untuk melawan dan hanya bisa melawan secara pasif. Auranya bagaikan pelangi, wajahnya suram dan menakutkan, dan dia mengerahkan kekuatan sebab akibat secara ekstrim. Dia melepaskan kekuatan pemecahan segalanya sekaligus, melenyapkan kekuatan penyerang di sekitarnya satu persatu. Namun, mereka yang bertindak adalah orang-orang yang benar-benar kuat, yang wilayah kekuasaannya jauh lebih tinggi darinya. Bahkan jika metode penyelesaian semua masalah berdasarkan kekuatan sebab dan akibat bersifat ajaib, itu tidak dapat sepenuhnya melenyapkan kekuatan musuh, tetapi hanya sebagian saja. Brengsek. Senyum muncul di sudut mulut Julian. Pembuluh darah menonjol di wajahnya. Ia tahu jika ia terus seperti ini, ia akan kelelahan dan mati. Sekarang, satu-satunya cara untuk menang adalah dengan membunuh Rogers yang mengendalikan formasi terlebih dahulu. Begitu Rogers mati, formasi di sini akan kehilangan kendali.
Pada saat itu, tidak akan sulit baginya untuk menghancurkan formasi dengan kekuatannya. Saat terjebak dalam situasi ganda, Julian merasakan sekelilingnya. Dia segera merasakan kehadiran Rogers. Pada saat ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyegel ruang dan menyegel semua orang yang menyerangnya. Jalan waktu, jalan ruang, jalan sebab akibat, jalan kematian, dan jalan kutukan. Berbagai kekuatan dan berbagai cara dikerahkan hampir pada saat yang bersamaan. Begitu Julian melakukan serangan balik, orang-orang kuat di sekitarnya dengan cepat menghindar. Julian memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas menuju Rogers, dan hampir seketika muncul di depan Rogers. Namun, formasi dunia ini dibentuk oleh Rogers, dan dia menyatu dengan formasi tersebut. Begitu Julian muncul, dia langsung menghilang ke dalam formasi dan menghilang dari pandangan Julian. Apakah kamu berhasil lolos? Julian tampak muram dan menakutkan, dan dia segera mengaktifkan pesawat ulang-alik waktu. Dia menggunakan pesawat ulang-alik waktu untuk mengendalikan waktu di area ini. Waktu dengan cepat berjalan mundur, dan Rogers, yang telah bersembunyi, juga kembali ke saat dia bersembunyi. Pada saat ini, pesawat ulang-alik waktu terbang dan menyerang Rogers tanpa suara. Namun, ada formasi kuat yang terukir di jubahnya, dan kekuatan formasi ini menahan serangan pesawat ulang-alik waktu. Julian terkejut. Pesawat ulang-alik waktu adalah harta karun kekacauan yang kuat. Formasi yang terukir pada jubah Rogers sebenarnya dapat memblokir serangan pesawat ulang-alik waktu. Pada saat ini, orang-orang kuat lainnya yang menghindar bereaksi. Mereka semua tahu bahwa formasi itu tidak dapat dipatahkan. Begitu formasi itu dipatahkan, kekuatan Julian akan meningkat secara eksponensial. Pada saat itu, bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan dapat membunuh Julian. Orang-orang kuat ini bereaksi dan menyerang Julian lagi. Berbagai harta karun kekacauan hancur berkeping-keping, dan formasi pelindung yang dibentuk oleh peringkat surgawi tak berujung milik Julian langsung hancur. Pada saat yang sama, banyak harta karun kekacauan menghantamnya, dan tubuhnya hancur dalam sekejap. Bab 1865, Pertempuran Sengit. Dalam sekejap, Julian diserang oleh banyak harta karun kekacauan. Tubuhnya hancur berkeping-keping, beberapa ototnya patah, dan hanya tulang putih yang terlihat. Bekas luka di tulang juga banyak, ada yang patah, ada pula yang hancur menjadi debu. Siapakah di dunia yang dapat menolak harta karun kekacauan? Bahkan leluhur surgawi tidak dapat menahan harta karun kekacauan. Namun, Julian mengambilnya. Alasan dia tidak mati di bawah harta karun kekacauan adalah karena dia telah mengaktifkan 5 elemen untuk melindungi tubuhnya, dan tubuh fisiknya telah mencapai alam dewa leluhur, itulah sebabnya dia nyaris tidak mampu bertahan hidup. Sekalipun dia tidak mati, dia kini terluka parah. Fisco dan yang lainnya tahu bahwa Julian terluka. Dengan kondisi Julian saat ini, dia tidak dapat bertarung sama sekali. Mereka semua memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan serangan lainnya. Julian memacu laju waktu hingga batas maksimal, berusaha memutar balik waktu. Namun, dia berada dalam formasi yang terlalu mengerikan, menyebabkan laju waktu kehilangan efeknya. Julian harus menggunakan pesawat ulang-alik waktu, dan jalan waktu untuk memutar balik waktu ke masa sebelum semua orang menyerangnya. Anak ini. Di kejauhan, Fisco mengutuk keras, dia telah menguasai jalan waktu dan dapat terus kembali ke masa lalu. Dia tidak mungkin dibunuh. Ada apa? Dora berbicara dengan acuh tak acuh, bukan hanya dia yang menguasai jalan waktu. Jalan waktu adalah satu dari 5 jalan besar. Alam semesta ke-12 hanya menguasai sedikit, dan bahkan jika sudah menguasainya, mustahil untuk memasuki alam dewa leluhur. Namun, Dora juga telah menguasai jalan waktu, dan telah memasuki alam dewa leluhur, mencapai puncak leluhur bumi. Ketika Julian menggunakan jalur waktu untuk memutar balik waktu ke masa sebelum ia terluka, Dora juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan jalur waktu guna mempercepat berlalunya waktu dan memutar balik waktu ke masa setelah Julian terluka. Penuh kebencian. Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat keras-keras. Orang terkuat di alam semesta sangatlah menakutkan. Dao yang dikuasainya tidak memiliki kelebihan sama sekali. Julian, pergilah ke neraka. Fisco berteriak keras dan mengayunkan rantai besi di tangannya, dan bola besi di kedua ujung rantai menghantam Julian. Hati Julian tergerak, dan bunga Dao itu langsung mekar. Bunga Dao yang indah itu mekar dengan kekuatan penghancur. Fisco tahu betapa menakutkannya bunga Dao, jadi dia tidak berani ceroboh dan mundur dengan cepat. Pada saat ini, sebuah teratai hitam muncul tanpa suara, dan segudang aura hitam muncul dari teratai tersebut. Aura hitam ini menyapu langit dan menyerang 7 orang kuat di sekitar mereka. Ketujuh orang kuat ini tampaknya telah melihat kengerian teratai iblis. Mereka tidak berani ceroboh dan menghindar dengan cepat. Hal ini memberi Julian kesempatan untuk mengatur napas. Kekuatan hidupnya didorong hingga ekstrim, dan luka-luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Namun, hanya luka luar yang pulih. Segel Dao miliknya rusak. Kerusakan pada segel Dao tersebut merupakan trauma pada Dao Agung, yang tidak dapat diperbaiki oleh Dao kehidupan.
Sekarang Julian tahu kekuatan lawannya, dan akan sangat sulit baginya untuk lolos tanpa cedera. Alam absolut telah diblokir oleh formasi dan dia tidak dapat menembusnya. Jika dia ingin pergi, dia harus memenangkan pertempuran. Tapi bagaimana kita bisa menang? Julian juga bingung. Teratai ajaib muncul, tetapi orang-orang kuat di sekitarnya tidak melawan sama sekali. Bahkan jika ada aura hitam yang menyerang orang-orang kuat ini, dengan kekuatan mereka dan harta karun kekacauan di tangan mereka, tidak sulit bagi mereka untuk melarutkan kekuatan teratai ajaib. Serangan Julian sekali lagi berhasil diatasi. Pada saat ini, pikiran Julian bergerak, dan sebuah tongkat ajaib muncul di depannya. Dia memegang tongkat kehancuran. Di satu tangan dia memegang pedang pembunuh iblis, di tangan lainnya memegang tongkat kehancuran. Dengan tongkat kehancuran di tangannya, auranya sangat kuat. Melihat tongkat penghancur, wajah Fisco berubah pucat dan dia berteriak marah, bunuh saja dia. Kitian menghantam Julian dengan tongkat besi di tangannya, mengayunkan tongkat besi emas itu, dan bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan menghancurkan Julian. Julian menghindar dengan cepat. Begitu dia pergi, ruangan di mana dia berada langsung hancur berkeping-keping. Dia menghindar, dan Dora datang. Payung di tangannya terus berputar, memancarkan ribuan sinar cahaya. Setiap sinar cahaya setara dengan dao. Semua dao di surga hancur berkeping-keping ke arah Julian. Julian menuangkan kekuatannya ke dalam tongkat kehancuran. Jantung semesta yang tertanam di tongkat kehancuran mulai berkedip, meletus dengan kekuatan yang mengerikan dan menghalangi serangan Dora. Dora juga tahu bahwa tongkat penghancur itu berasal dari alam semesta pertama. Mengetahui betapa mengerikannya itu, dia tidak berani ceroboh dan dengan cepat menghindarinya. Dalam sekejap mata, Harry mengayunkan palu ke arah Julian. Pada saat yang sama, Roger secara diam-diam mengaktifkan formasi lagi, menyegel ruang dan Julian. Dalam sekejap, Julian merasakan tekanan yang lebih besar dan kecepatannya melambat. Dia ingin menggunakan kecepatannya untuk menghindari gerakan itu, tetapi sudah terlambat. Dia mengangkat pedang pembunuh iblis di tangannya untuk menghadapi palu besi itu. Boom! Pedang beradu dengan palu. Kekosongan itu tiba-tiba meledak dan sebuah lubang hitam besar muncul di angkasa, tetapi lubang hitam itu tidak terus menyebar dan dengan cepat diperbaiki. Pada saat tabrakan, kekuatan sumber kegelapan dalam tubuh melonjak keluar dan masuk ke pedang penghancur iblis. Harry terlempar dan muntah darah. Pada saat yang sama, ia terkontaminasi oleh kekuatan kegelapan. Di bawah korosi kekuatan kegelapan, meskipun wilayahnya telah mencapai alam leluhur bumi, ia tidak dapat menahannya dan retakan muncul di tubuhnya. Harry terpental, dan Fisco langsung bertindak. Kekuatan 10 jalur ditumpangkan, membentuk badai kekuatan yang dahsyat. Badai itu menyapu, dan Julian langsung terperangkap dalam badai itu. Bahkan dengan 5 elemen yang melindungi tubuhnya, dia langsung terluka. Dia segera mengaktifkan kekuatan sebab dan akibat, menggunakan metode untuk menyelesaikan semua masalah dan melenyapkan kekuatan badai, yang berangsur-angsur menghilang begitu saja. Pada saat yang sama, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan bergegas menuju Fisco. Saat dia menyerbu ke depan, dia mengerahkan seluruh kekuatan dan kemampuannya. Ruang, waktu, kematian, sebab dan akibat, kekuatan kosmik yang lahir dari 5 tau besar, kekuatan kosmik yang lahir dari yin dan yang, kekuatan kosmik yang lahir dari 5 elemen. Berbagai kekuatan muncul dan menyerang Fisco. Di bawah tekanan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, ruang di mana Fisco berada disegel dan kecepatannya menjadi sangat lambat. Dalam sekejap, Fisco tertembak. Di bawah tekanan berbagai kekuatan, tubuhnya tidak mampu menahannya sama sekali. Tubuhnya hancur seketika, hanya menyisakan jiwanya yang melarikan diri dalam kepanikan. Memanggil. Pesawat ulang-alik waktu terbang keluar, mencoba menembus jiwa Fisco dan menghancurkannya sepenuhnya. Namun, pada saat kritis ini, Dora bergegas dan menggunakan payung di tangannya untuk memblokir serangan pesawat ulang-alik waktu. Dua harta karun kekacauan bertabrakan. Payung di tangan Dora terus berputar, dan pesawat ulang-alik waktu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, memaksa Dora terus mundur. Selama periode ini, orang-orang kuat lainnya datang untuk menyerang. Julian tidak peduli lagi untuk membunuh jiwa Fisco, dan mulai menyerang dengan orang kuat lainnya. Fisco diselamatkan, tetapi ia juga kehilangan tubuh fisiknya, hanya menyisakan jiwanya. Dora mengaktifkan lintasan waktu, menyebabkan waktu dengan cepat kembali ke waktu sebelum tubuh fisik Fisco dihancurkan. Namun, jalur waktunya hanya menargetkan Fisco dan tidak dapat mengendalikan waktu Julian. Julian terjebak dalam perkelahian itu dan tidak terpengaruh oleh waktu, sedangkan Fisco kembali ke masa sebelum tubuhnya hancur. Ekspresi Fisco saat ini suram dan menakutkan. Melihat Dora di sampingnya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, ini bukan solusi. Anak ini memiliki terlalu banyak harta karun kekacauan dan terlalu banyak kekuatan magis. Jika aku tidak membunuhnya, aku khawatir akan ada lebih banyak masalah. Bersambung.